Pada video kali ini, kami melakukan mini riset mengenai praktik mardahan Sipulut sebagai bentuk solidaritas sosial masyarakat di Desa Pasar Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas. Mardahan Sipulut merupakan tradisi gotong royong yang berakar kuat dalam kehidupan sosial masyarakat. Praktik ini tidak hanya sekedar kegiatan saling membantu secara fisik, tetapi juga mencerminkan sistem nilai yang menekankan kebersamaan, rasa tanggung jawab kolektif, serta hubungan timbal balik antar individu dalam komunitas. Dalam pelaksanaannya, Mardahan Sipulut hadir dalam berbagai aktivitas seperti kegiatan pertanian, pembangunan, hingga pelaksanaan acara adat dan sosial. Melalui tradisi ini, masyarakat membangun ikatan sosial yang erat, memperkuat rasa saling percaya, serta menjaga keseimbangan hubungan sosial di dalam desa. Secara sosiologis, praktik ini dapat dipahami sebagai wujud solidaritas sosial pada masyarakat Mandailing, khususnya di wilayah Padang Lawas, yang memperlihatkan bagaimana nilai-nilai kolektif masih berperan penting dalam mempertahankan keharmonisan kehidupan masyarakat di tengah perubahan zaman. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik Mardahan Sipulut, kami melakukan wawancara dengan salah satu tokoh masyarakat yang memiliki peran penting dalam menjaga tradisi ini, yaitu adalah Bapak Firdausi Nasution SPD, yang mana berusia 42 tahun, yang menjabat sebagai kepala desa sekaligus pemangku adat di Desa Pasar Ujung Batu, Padang Lawas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Firdausi Nasution, tinggal di Desa Pasar Ujung Batu, Kecamatan Sosa. Sehari-hari bekerja di sebagai ASN di kantor Camat Sosa, dan juga sebagai pelaku atau tokoh adat di Desa Pasar Ujung Batu. Baik, langsung saja sini saya akan bertanya tentang struktur sosial itu seperti apa. Orang-orang di Pasar Ujung Batu ini, hal apa sih yang melatar belakangi terbentuknya tradisi ini? Di Pasar Ujung Batu khususnya ada struktur sosial, namun struktur sosial itu bukan mempengaruhi status sosial. Jadi struktur sosial yang ada di Pasar Ujung Batu ini lebih kepada budaya atau adab atau pola atau tata krama di dalam kehidupan. Jadi struktur sosial yang ada di sini itu yang dilatar belakangi oleh adat istiadat atau kebiasaan atau kebudayaan dari nenek moyang yang sudah ada turun temurun yang ada di Desa Pasar Ujung Batu, mana seperti untuk orang tua atau bangun, ada namanya untuk mora, kahanggi, anak boru dan sebagainya. Jadi itu mempunyai masing-masing fungsi di masyarakat. Yang kedua itu bagaimana pelaksanaan praktik Mardahan Sipulut itu di dalam persiapan pernikahan. Di dalam prakteknya di Desa Pasar Ujung Batu ini, struktur sosial yang sudah dimaksud tadi itu salah satu contohnya adalah Mardahan Sipulut. Sipulut itu biasanya adalah sebagai penghormatan atau penghargaan kepada tamu atau masyarakat yang diundang pada suatu acara tertentu, atau yang menyatakan bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh pihak pengundang kepada masyarakat. Jadi Mardahan Sipulut itu biasanya dilengkapi dengan inti. Ada namanya inti sebagai pemanis daripada sipulut tersebut. Ketika itu disajikan, berarti si tuan rumah atau yang mengundang itu ada hajat yang ingin disampaikan kepada halayak ramai atau bangun yang ada di desa tersebut. Bagaimana nilai-nilai sosialnya dalam nilai-nilai sosial yang terkandung di dalamnya, yaitu ada nilai kekeluargaan yang berupa penghargaan kepada tamu yang kita undang atau
kepada masyarakat yang sengaja kita undang karena kita ada sesuatu hajat yang ingin kita sampaikan. Jadi dengan adanya penghargaan tersebut, si tamu yang kita undang tadi akan merasa lebih dihargai dan akan senang hati membantu apa yang kita inginkan. Terus bagaimana sih praktik ini menjaga hubungan sosial di Pasar Ujung Batu? Di Desa Pasar Ujung Batu ini praktik ini terus dilestarikan karena dia mengandung nilai-nilai kekeluargaan dan adanya tanggung jawab sosial. Jadi biasanya yang membuat atau yang mengolah makanan Cipulut tadi itu dari pihak anak Boru dan Kahanggi. Jadi karena di sini ada 3 tugu sejerangan namanya Boru, Kahanggi, anak Boru saling gotong royong untuk membuat Cipulut tadi. Jadi supaya disajikan ke masyarakat. Jadi itu harus tetap dilestarikan karena mengandung nilai sosial yang tinggi. Sampai sekarang masih berlangsung tidak setiap perkawinan berlangsung? Praktek merdaan Cipulut ini masih terus berlangsung di Desa Pasar Ujung Batu ini, mulai daripada pokat istilah namanya pokat godang sampai pada acara pernikahan itu masih terus berlanjut karena itu sebagai simbol penghargaan kita dan simbol keinginan yang ingin kita sampaikan kepada Hatubangun atau masyarakat. Baik, saya akan mewawancarai anak muda dari Desa Pasar Ujung Batu. Nah, pertanyaannya itu sebagai generasi muda, apakah kamu masih mau ikut terlibat dalam kegiatan merdaan Cipulut? Kalau ada pesta pernikahan di kampung ini? Ya, saya masih tertarik atau masih ikut dalam kegiatan merdaan Cipulut. Nah, terus apakah kegiatan ini apa yang membuatmu tertarik atau justru merasa berat untuk ikut? Yang membuat saya tertarik dalam kegiatan merdaan Cipulut itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah karena adanya rasa kebersamaan atau solidaritas antara tetangga, teman sebaya yang yang tetap akur dan akrab penuh dengan kawan. Kemudian ikut sebagai pelestarian budaya itu agar merdaan Cipulut ini tidak punah gitu. Kemudian yang ketiga itu belajar keterampilan baru. Kemudian yang satu lagi adalah tentang identitas diri. Identitas diri ini adalah kegiatan adat yang membantu saya anak muda yang merasa memiliki akar budaya yang kuat di tengah arus modernisasi. Saya tidak hilang. Supaya tidak hilang kegiatan merdaan Cipulut. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, saat ini saya sedang berada di salah satu rumah anggota Naposona Uli Bulung atau NNB di Desa Pasar Ujung Batu. Nah, sebelumnya tolong perkenalkan dirinya dulu, Kak. Baik, perkenalkan, nama saya Saima. Saya salah satu anggota NNB di desa ini yang biasa disebut Naposona Uli Bulung. Kegiatan saya saat ini yaitu berkuliah di Akbid Gunung Tua
dan mengikuti kegiatan Napasona Ulibulung ini. Baik Kak, langsung saja ke pertanyaannya ya. Bagaimana nih, kenapa Kakak mau ikut dalam kegiatan Mardahan Sipul atau Martolong pada saat sebelum acara pernikahan, dan apa nih yang membuat Kakak mau ikut dan merasa berat mungkin untuk mengikutinya sebagai generasi muda nih, pandangan Kakak aja. Saya masih mau ikut dengan kegiatan ini, tapi kadang saya ada rasa berat karena saya harus menyesuaikan waktu saya dalam berkuliah dan juga kegiatan-kegiatan yang lain juga. Jadi yang membuat saya ingin ikut dengan kegiatan ini itu karena saya merasa peduli dengan kampung ini dan juga tradisi yang ada di kampung ini. Saya takut kalau kita generasi muda saat ini itu tidak mau ikut kegiatan seperti ini, nanti tradisi ini itu akan hilang. Nah, jadi yang membuat saya ingin ikut kegiatan seperti ini itu bukan karena soal masaknya saja, tapi karena suasananya. Di sini ada kumpul-kumpul barangnya, ada tukar ceritanya, dan juga ketawa-ketawa bareng. Berarti karena rasa kebersamaannya ya Kak? Iya. Nah, kalau bukan dari kita yang mengikuti tradisi orang tua kita ini, siapa lagi? Berarti ini penting banget ya Kak, karena tradisi ini udah ada turun-temurun dari keluarga. Ya mungkin itu aja yang dapat kami tanyakan kepada Kakak. Terima kasih atas waktunya.